Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayati Mehdiah Budi Pratiwi. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari kota Mojokerto. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, terutama tentang visi guru penggerak. Pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi aset yang sudah dimiliki sekolah agar dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik. Sebelum menentukan visi, saya menentukan aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Yang pertama, aset adalah hal-hal yang dapat mendukung tercapainya prakarsa perubahan. Lalu tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat tercapainya prakarsa perubahan. Kemudian aksi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi tantangan dan mencapai perubahan yang diinginkan. Terakhir, perubahan adalah hasil yang diterapkan dari prakarsa perubahan. Tahapan yang dilakukan untuk membantu menentukan visi guru penggerak yang menerapkan paradigma inquiry apresiatif adalah Bagja, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tahapan pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Lalu tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Tahapan kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Tahapan yang ketiga, gali mimpi atau dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Tahapan yang terakhir, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol atau SOP, budaya belajar atau monitor, evaluasi, refleksi. Visi guru penggerak yang saya pilih adalah terwujudnya murid yang berbudi pekerti luhur, berkarakter, cerdas, dan berjiwa nasionalis berdasarkan Pancasila.
Penjelasan komponen visi yang pertama berbudi pekerti luhur, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri dan bergotong royong. 3. Cerdas, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif dan bernalar kritis. Terakhir, berjiwa nasionalis, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Aset guru yang bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan dukungan dari kepala sekolah serta pengawas. Tantangan, jiwa individualis murid sangat tinggi sehingga kurang memiliki rasa kebersamaan. Aksi, melakukan kegiatan kolaborasi dalam pembelajaran, perubahan, rasa kebersamaan murid semakin meningkat. Prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak yang berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi bergotong royong, yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan pada murid. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan murid? Tindakan, sharing dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya menumbuhkan rasa kebersamaan murid. Yang kedua, mencari literatur yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan murid. Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah yang sudah memiliki rasa kebersamaan di sekolah? Aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung terwujudnya rasa kebersamaan? Terakhir, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha menumbuhkan rasa kebersamaan? Tindakan, pertama, mencari profil warga sekolah yang sudah memiliki rasa kebersamaan, lalu berdiskusi dengan warga sekolah tentang aktivitas yang telah dilakukan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, observasi lingkungan sekolah yang mewujudkan rasa kebersamaan. Lalu terakhir, refleksi diri terkait keterampilan yang sudah dikuasai untuk mendukung usaha menumbuhkan rasa kebersamaan. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah yang akan terjadi jika rasa kebersamaan sudah memudar dalam diri murid? Yang kedua, bagaimana agar murid dapat menerapkan rasa kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, bagaimana rasa kebersamaan mampu mendorong terwujudnya profil pelajar Pancasila? Tindakan, yang pertama melakukan pengamatan dan membuat catatan pada jurnal refleksi siswa, memaksimalkan pemanfaatan buku penghubung untuk meningkatkan komunikasi antara guru dan wali murid, meningkatkan kebiasaan positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan pada murid? Yang kedua, apa terobosan yang dapat dilakukan untuk menguatkan rasa kebersamaan pada murid? Tindakan yang pertama, memberikan teladan kepada siswa terkait perilaku yang menumbuhkan rasa kebersamaan, lalu melakukan diskusi bersama kepala sekolah, tenaga pendidik, dan kependidikan, orang tua dan murid untuk membuat program pendukung penguatan rasa kebersamaan pada murid. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang terlibat dalam menerapkan program yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan pada murid? Siapa yang akan memantau saya dalam menerapkan program yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan pada murid? Kapan program menumbuhkan rasa kebersamaan pada murid dianggap berhasil? Yang terakhir, bagaimana mengukur keberhasilan program menumbuhkan rasa kebersamaan pada murid? Tindakan yang pertama, mensosialisasikan dan mengajak semua stakeholder sekolah untuk mendukung program menumbuhkan rasa kebersamaan pada murid. 2. Mengajak kepala sekolah dan teman sejawat untuk memantau aktivitas saya dalam menerapkan program menumbuhkan rasa kebersamaan pada murid. Yang ketiga, program dikatakan berhasil ketika murid membudayakan rasa kebersamaan. Lalu terakhir, melakukan evaluasi hasil temuan kepala sekolah dan rekan sejawat saat memantau penerapan program berdasarkan rubrik sikap menumbuhkan rasa kebersamaan. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan saya.